sore. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo berpusat di Laut Pacitan, Jawa Timur pada Jumat dini hari tadi menewaskan 1 orang warga dan merusak 5 rumah. Gempa yang terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat berkekuatan 6,4 magnitudo yang berpusat di 89 km tenggara Pacitan dan berkedalaman 10 km. Pagi-pagi, warga di Kelurahan Ploso yang rumahnya rusak mulai dibersihkan. Atap dan dinding rumah hancur akibat guncangan gempa. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan menyatakan 1 orang atas nama Joko Santoso, warga Ngadirojo, dilaporkan meninggal dunia akibat syok saat gempa terjadi. Sangat terasa guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya. Bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung warga berhamburan keluar rumah akibat guncangan gempa. BMKG menyebut gempa di Pacitan, Jawa Timur dini hari tadi dianggap gempa dangkal dengan kekuatan besar dan data sementara 1 orang meninggal dunia. Keheningan Jumat dini hari di Pacitan, Jawa Timur seketika berubah menjadi jeritan panik warga. Sekitar pukul 1:06 dini hari, gempa berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah itu hingga membuat warga berhamburan keluar rumah. Guncangan gempa bahkan dirasakan hingga ke Solo Raya di Jawa Tengah. Warga mengaku gempa yang mereka rasakan kali ini terasa lebih lama bila dibandingkan dengan gempa sebelumnya. BPBD Pacitan mendata gempa menyebabkan 5 rumah rusak dan 1 orang meninggal. Selain itu, gempa juga turut dirasakan hingga ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Data dari BPBD Kabupaten Bantul tercatat sedikitnya 4 bangunan rusak serta 7 orang luka. Sebagai negara yang berada di wilayah cincin api Pasifik, Indonesia sering mengalami gempa. Saat gempa terjadi, warga diimbau agar tidak panik dan segera berlindung di bawah meja yang kokoh. Namun bila berada di luar ruangan, segera menjauh dari pohon atau tiang listrik. Selain itu, bila gempa terjadi ketika Anda berkendaraan, sebisa mungkin hindari untuk parkir di bawah pohon atau bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan bangunan rusak saat tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Sebuah bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah ambruk saat terjadi tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Selain menghancurkan bangunan sekolah, tanah bergerak juga berdampak ke ratusan rumah warga serta fasilitas umum lainnya. Dilaporkan ada 140 rumah warga yang rusak dengan kondisi dinding ambrol hingga lantai yang retak dan terangkat. Kondisi yang sama juga terjadi di jalan-jalan pemukiman warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi temui warga yang mengungsi di tenda darurat. Gubernur memberikan bantuan kepada warga dan berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan 1 hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu 1. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya posko kesehatan sudah terpenuhi. Ada korban akibat bencana ini, namun warga mengaku khawatir karena kondisi tanah yang labil. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi sejak Senin kemarin pasca hujan lebat.
Warga pun terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Seorang pelajar tewas terseret arus banjir di Jalan Raya Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Korban hanyut bersama motor yang dikendarainya saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Seorang pelajar sekolah menengah yang tengah mengendarai motor tiba-tiba terjatuh dan terguling saat menerobos arus banjir. Arus yang deras membuat korban tidak mampu bertahan. Seorang warga berusaha menolong korban, namun dalam hitungan detik korban dan sepeda motornya hanyut terbawa arus di Jalan Raya Bojong, Guci, Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan arus banjir yang deras menutupi badan jalan pada Rabu sore. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, warga desa Kerman, Warureja, Tegal. Tim SAR yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan pencarian, namun tidak langsung membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan pada Sabtu siang di airan Sungai Kung, Desa Kajen, Lebak, Siu, sejauh 20 km dari titik awal korban hanyut. Menurut warga, korban sebelumnya berusaha menolong pengendara sepeda motor lain yang juga menerobos banjir. Terjadinya itu banjir itu karena nolong orang, karena udah nolong tapi dia malah yang ke bawah arus banjir. Ini udah 2 kali banjir dari kecamatan sampai Bunewa, Karangjambu. Nah itu akhirnya pada longsor semua. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat turun hujan deras. Arus banjir meluncur kencang dari atas dan memenuhi badan jalan karena banyak saluran air yang mampet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam air, aktivitas warga pun terganggu. Banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan ratusan rumah warga terendam air. Aktivitas warga pun terganggu. Permukiman warga di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang dengan ketinggian air 30 cm hingga 1 meter. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara akses jalan terputus. Warga membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayah Pemalang. Warga merekam detik-detik pasca terjadi ledakan dapur SPPG di Desa Jerajan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ledakan di dapur SPPG tersebut membuat sejumlah warga panik. Sementara ledakan ini membuat dapur MBG berantakan di bagian dalam. Beberapa korban menangis dan berusaha ditolong warga sekitar. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.40 pagi. Saat itu mesin pengering ompreng atau oven sedang digunakan untuk proses pengeringan. Saya ada di balai desa ini kan jaraknya sekitar 50. Oh, kedengaran. Oh, sangat keras. Sangat keras untuk kami di balai desa. Bunyinya ledakan itu. Berapa kali, Pak? 1 kali. Terus korbannya berapa? Sekitar berapa? Hanya luka ringan sudah dievakuasi ke puskesmas. 12 orang. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Total ada sekitar 10 orang yang sempat dibawa ke puskesmas. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan aparat Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.